Banyak pria muda empat naga yang berada di dekatnya juga bergegas ke sini untuk mendukung. Mereka pertama-tama menjaga semua pintu masuk dan keluar dari seluruh klub malam untuk mencegah Tama dan Jemima melarikan diri. Dan pelatih Lin juga membawa anak buahnya dan dengan cepat bergegas dari Hong Hualing. Tama sedang duduk di bilik klub malam saat ini. Dia mengambil sebotol sampanye Ace of Spades dengan sangat tenang, dan bertanya pada Jemima. "Nona Jemima, apakah Anda ingin minum?" Jemima menggelengkan kepalanya dengan gugup, "Saya tidak pernah minum alkohol." "Tidak." Tama menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu takut?" Jemima mengangguk sedikit. Setelah berbicara, dia bertanya kepadanya, "Haruskah saya memanggil ayah saya?" "Tidak." Tama tersenyum dan berkata, "Seseorang pasti akan meneleponnya nanti." Jemima berkata tanpa daya, "Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, biarkan dia yang membereskan kekacauan ini. Dan masalah besarnya adalah kembali dan dimarahi olehnya." Tama tersenyum sedikit, "Jangan khawatir, pasti ada banyak kekacauan malam ini, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Setelah berbicara, dia menuangkan setengah gelas anggur untuk dirinya sendiri, menyesap sedikit, dan melihat waktu. Ini sudah jam 7:30. Kalau dipikir-pikir, dia berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Joshua. "Lan Kuai Fong In Spur Club, butuh kamu di sini, tunggu pesanku, jangan terburu-buru." Joshua segera menjawab, "Oke, Tuan Renza, bawahan Anda ada di sini. Hanya akan datang dalam 10 menit. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road hitam diparkir di seberang klub Inspur. Ada total 5 orang di dalam mobil, dan di kopilot duduk Joshua, yang sudah memasuki alam gelap. Dan di kopilot adalah Wildan, salah satu dari 2 komandan front Cataclysmic. Di antara 3 orang di barisan belakang, salah satunya adalah komandan pertempuran lainnya. Herman Lu dan 2 lainnya adalah tentara bintang 5. Joshua diperintahkan untuk datang ke Hong Kong terlebih dahulu, jadi dia memanggil 2 komandan perang. Di bawah komandonya untuk menghindari pertemuan dengan organisasi misterius yang menyerang keluarga Poland di New York. Beberapa menit kemudian, ketika pelatih Lin memimpin orang-orang dari Hong Hualing ke Lan Kuai Fong, Rolls-Royce Gyro baru saja tiba. Pelatih Lin sedikit terkejut. Dia tidak berharap Gyro datang sendiri. Jadi dia segera mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan dengan cepat datang ke Gyro Rolls-Royce. Pada saat ini, Juna dan Herman Surya juga turun dari mobil satu persatu. Pelatih Lin bertanya kepada Juna, "Tuan Sekte, mengapa Anda datang ke sini secara langsung?" Juna tersenyum dan berkata, "Dewa Kekayaan mengatur agar seseorang bergegas memberi saya uang. Jika saya tidak datang sendiri, bagaimana saya bisa layak atas usahanya yang sungguh-sungguh?" Langsung mengerti niat Juna, jadi dia bertanya, "Master Sekte, orang-orang seharusnya masih di dalam, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Apakah kamu ingin aku masuk dan mengendalikan mereka?" Gyro berkata sambil tersenyum, "Haha, jangan terburu-buru, biarkan orang-orang di dalam mulai membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Dan mengundang mereka yang tidak relevan, dan kemudian saya secara pribadi akan naik ke atas panggung dan membuat pertunjukan yang bagus untuk mereka." Jemima segera menemukan fenomena aneh. Para pelayan di seluruh klub malam. Mereka semua sepertinya membisikkan sesuatu kepada para tamu di meja lain. Segera setelah itu, para tamu yang telah berkomunikasi dengan pelayan akan segera bangun dan pergi. Dia tidak bisa menahan gugup untuk sementara waktu, dan berkata kepada Tama dengan suara rendah, "Apakah mereka sudah datang? Saya tidak berpikir ada yang benar dengan para pelayan ini." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, pertunjukan akan segera dimulai." Dengan mengatakan itu, dia menuangkan segelas sampahnya lagi dan menyesap untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tamu-tamu lain di klub malam itu hampir pergi, hanya menyisakan meja Tama dan Jemima. Segera setelah itu, semua lampu di langit-langit menyala pada saat ini, menerangi lobi klub malam yang redup seterang siang hari.
Musik eksplosif juga tiba-tiba berakhir. Dan DJ dan pelayan dengan cepat pergi melalui saluran staf. Segera, sekelompok besar pria muda dan berbahaya dengan parang bergegas masuk. Memblokir pemandangan di sekitar Tama dan Jemima. Tama tidak terburu-buru atau panik, dengan senyum di wajahnya. Sementara Jemima di sebelahnya mau tidak mau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Hati-hati, aku akan memanggil polisi." Begitu suara itu jatuh, sebuah suara bercanda datang, "Nona Leo, Anda memiliki temperamen yang begitu besar." Mengikuti kata-kata ini, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan setelan tang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Juna Hong, Master Sekte Empat Naga di Hong Kong. Bersama Jairo, ada Herman Surya, ayah Harry, dan Lin, yang telah bekerja keras agar Juna membawa komandonya. Jemima belum pernah bertemu Juna, tetapi karena Juna begitu terkenal di Hong Kong, dia langsung mengenalinya. Melihat Juna datang sendiri, dia sangat gugup, karena dia tahu itu. Melihat postur ini, masalah hari ini mungkin sulit untuk dipecahkan. Jadi, dia berkata dengan sedikit rasa hormat dalam nada suaranya, "Tuan Juna, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan." "Apa itu?" Juna mendengus dingin dan bertanya, "Apakah kamu tidak menyakitiku? Orang-orang yang ada di sini juga menculik anak baptisku." Jemima buru-buru menjelaskan, "Tuan Juna, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Semuanya adalah inisiatif Harry yang memprovokasi lebih dulu." Herman di samping sangat marah dan berseru, "Jemima Leo, benar. Sebaiknya kau cepat memberitahuku tentang keberadaan putraku. Jika ada yang salah dengan putraku, aku tidak ingin kamu terlihat baik." Tama, yang duduk di sampingnya, mau tidak mau mengangkat alisnya dan berkata, "Saya pikir Anda berdua berusia 50-an atau 60-an. Kalian berdua menambahkan hingga lebih dari 100. Dan semuanya akan dikubur di dalam tanah. Anda benar-benar bersatu di sini dan meneriaki seorang gadis. Jadi kamu tidak akan takut ditertawakan ketika itu menyebar?" Ketika Juna mendengar ini, dia langsung marah, dan berteriak dengan tajam, "Anak laki-laki! Kau sangat sombong. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari daratan. Apakah kamu tahu siapa aku?" Tama berkata dengan ringan, "Kamu di mataku hanya seekor anjing tua dengan hampir semua giginya hilang. Aku tidak peduli siapa kamu." "Rumput!" Sekelompok pemuda itu segera marah, dan salah satu dari mereka berseru, "Kamu berani sekali memarahi Tuan Empat Naga. Tunggu, aku tidak akan menahanmu untuk meretasmu sampai mati." Tama tersenyum sedikit, "Bukankah kamu akan meretas orang begitu kamu muncul? Bukankah membosankan jika klimaks masuk begitu cepat?" Jairo memandang Tama dengan ekspresi seram dan berkata, "Wah, kamu benar-benar unik. Anda bahkan tidak memperhatikan saya. Apa latar belakang Anda?" Tama mendengus, "Apa latar belakangku? Kamu tidak pantas bertanya. Apakah kamu tidak ingin menyelesaikan masalah? Sekarang saya akan memberi Anda solusi untuk masalah ini. Sebagai bos Empat Naga, kamu memaafkan adikmu untuk melakukan kejahatan. Dan demi usiamu, kamu membungkuk dan meminta maaf di sini hari ini, dan aku tidak perlu melanjutkan masalah ini." Setelah itu, dia menunjuk Herman di sampingnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu ayah Harry, kan? Anakmu berkomplot melawan Nona Jemima hari ini. Tapi sebagai seorang ayah, Anda tidak bisa syirik mengajar anak Anda, jadi tanggung jawab tidak bisa dihindari. Jadi, jika sekarang Anda berlutut dan bersujud 3 kali kepada Nona Jemima, saya bisa berhenti meminta pertanggungjawaban Anda." Pernyataan Tama membuat Juna dan Herman Surya cukup marah. Terutama Juna, dia telah keluar sepanjang hidupnya, dan dia belum pernah bertemu seseorang yang arogan seperti Tama. Jadi, Jairo berkata kepada pelatih Lin dengan marah, "Pelatih Lin, aku ingin kau merobek mulut anak ini berkeping-keping." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.